Halo, saya Alma Fiandani. Kali ini saya mau membahas ulang soal visa kunjungan sementara untuk tujuan kunjungan teman. Visa ini bisa dipergunakan kalau kalian mau mengunjungi teman kalian, baik warga negara Jepang ataupun warga negara Indonesia yang berdomisili di Jepang. Kalau visa ini di-approve, visa ini berjangka waktu 30-90 hari, tergantung dari bagaimana cara kalian mengisi dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi dalam pengajuan permohonan visa, dan embassy akan menilai berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk stay di sana. Pertama, kalian searching di Google untuk visa kunjungan teman. Nanti di paling atas ada website Japan Embassy, bisa diklik di situ. Lalu klik persyaratan untuk visa kunjungan sementara untuk tujuan kunjungan teman. Kita akan mulai dari dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi dalam pengajuan permohonan visa. Yang pertama, paspor. Paspornya bisa e-paspor ataupun paspor biasa. Yang kedua, permohonan formulir visa dan pas foto terbaru ukuran 4,5 x 3,5 cm. Diambil 6 bulan terakhir tanpa latar. Latarnya itu maksudnya warna putih, itu nggak apa-apa. Pastikan untuk menggunakan Adobe Acrobat Pembaca untuk mengisi dan mencetak formulir dengan QR Code PDF. Iya, jadi itu ini formulir visanya itu bisa diklik langsung. Kalau misalkan kalian pakai Android, itu aku bakal kasih tahu di bawah untuk aplikasinya apa. Yang kalau misalkan formulir visanya diklik itu kalian bisa langsung edit, nggak usah dirubah-rubah lagi, PDF-nya itu bisa langsung diedit. Sekarang kita bahas untuk apply visanya. Kalau kalian misalkan mau edit di laptop juga, itu dia biasanya malah langsung kalian download, malah itu langsung bisa diklik. Jadi yang kayak abu-abunya ini, yang transparan ini, kalian bisa langsung klik. Nah, kita bahas gimana cara untuk isi formulir visanya. Surname itu adalah nama belakang kalian. Misalkan kalian nama belakangnya ada 3 kata, Alma Wahyu Indah, nama yang paling belakang Indahnya ditaruh di situ, given and middle names-nya ditaruh di yang Alma Wahyunya. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 2 kata bisa diisi, yang paling belakang hanya 1 kata, sisanya ditaruh di given and middle names. Other names itu kalau misalkan kalian selebgram atau artis, boleh kalian taruh di situ namanya. Nama tenar kalian apa, nama panggung kalian. Date of birth-nya ada day, month, year, itu tanggalnya, bulannya sama tahunnya. Place of birth-nya ada city, state of province, sama country. Jadi kotanya di mana, provinsinya di mana, dan negaranya apa. Contohnya aku Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Sex-nya ada male dan female, male untuk laki-laki, female untuk perempuan. Material statusnya ada single, married, widowed, divorced. Jadi single yang belum pernah menikah, married yang sudah menikah, widowed itu orang yang ditinggal meninggal, dan divorced itu yang cerai hidup. Nationality or citizenship itu bisa diklik. Nanti kalau misalkan kalian klik itu bakal langsung muncul nama-nama negaranya. Kalian tinggal pilih Indonesia. Yang di bawahnya former and or other nationality or citizenship. Kalau misalkan kalian punya lebih daripada 1 nationality, kalian bisa klik di bawahnya. Tapi kalau enggak, kalian klik ulang untuk pencarian Indonesia. Passport type. Kita semua rata-rata punya passport type-nya itu yang ordinary, bukan yang diplomatik. Di video sebelumnya aku ngejelasin kalau ini bisa diklik di belakangnya ordinary, tapi mungkin yang di video sebelumnya aku ngelakuin kesalahan atau ini formnya sudah berubah, jadi kliknya itu di depannya ya, kayak diplomatik ada di depannya, bisa diklik official di depannya, ordinary di depannya. Lalu isi nomor pasportnya, jangan sampai salah. Place of issue itu kota di mana kalian bikin pasport. Date of issue, kapan pasport kalian dikeluarin, itu biasanya ada di halaman paling depan pasport kalian. Date of expire-nya juga ada di halaman pasport kalian. Issuing authority itu nama kantor imigrasi yang ngeluarin untuk pasport kalian. Misalkan seperti aku, imigrasi TPI 1 Denpasar, itu nama kantornya. Certificate of eligibility itu nggak usah diisi. Propose of visit to Japan or status of resident. Misal tujuan kalian untuk ke sana apa? Misalkan tujuan kalian untuk mengunjungi teman atau saudara jauh, nggak apa-apa, tulis aja mengunjungi teman, status residence-nya dia apa. Intended length of stay in Japan. Kalian butuh waktu berapa lama untuk stay di Japan? Ini tuh penting banget diisi dengan disertai beberapa bukti schedule jadwal kalian di Jepang. Jadi harus sinkron. Misalkan kalian butuhnya 30 hari, schedule kalian juga harus dijelasin 30 hari itu untuk ngapain. 90 hari pun juga begitu. Date of arrival. Date of arrival itu kapan kalian sampai Jepang, itu bakal harus ada bukti untuk pemesanan tiket. Port of entry into Japan. Di mana airport kalian pas di Jepang, apakah di Osaka atau di Tokyo? Kalau di Osaka kan saya airport, kalau di Tokyo aku lupa nama airportnya, tapi kalian harus jelasin nama airportnya. Name of ship or airline, nama maskapai yang kalian gunakan untuk kesana apa. Names and address of hotels or persons with whom applicant intend to stay. Jadi kalian di sini tulis nama hotelnya, atau kalau misalkan kalian nginep di rumah teman kalian tulis aja nama teman kalian, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa. Kalau misalkan kalian nginep di rumah teman kalian harus input surat domisili biasanya. Dates and duration of previous stay in Japan. Jadi si teman kalian ini sudah berapa lama stay di Jepang. Misalkan teman kalian memang orang Jepang asli, kalian isi aja umur teman kalian itu. Tapi kalau misalkan teman kaliannya orang Indonesia yang kerja di sana dan kerjanya 1 tahun atau 2 tahun, kalian tulis 1 atau 2 tahun itu.
Di bawah your current residential address, ini kalian sekarang tinggalnya di Indonesia, di mananya ditulis secara lengkap, nomor telepon kalian kalau ada, kalau tidak ada boleh di skip, untuk ke nomor handphone, email, sama di bawah current profession or occupation and position ini kalian, pekerjaan kalian apa. Kalau mahasiswa ditulis mahasiswa, kalau misalkan tidak bekerja tulis unemployed. Kalau misalkan kalian mahasiswa bisa ditulis nama universitasnya, nomor telepon dan alamatnya. Kalau bekerja tulis nama kantornya, nomor telepon dan alamatnya. Kalau unemployed bisa di skip dan tulis saja unemployed. Garantor or reference in Japan. Jadi kalau misalkan kalian di invite dan ada garantor di sana, sebutin nama garantornya siapa, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana, date of birth seperti biasa, tanggal, bulan dan tahun, jenis kelaminnya apa, dan relationship-nya apa. Kalau misalkan cuma teman atau cuma pacar nggak apa-apa ditulis. Ini harus jujur ya. Profesinya apa di sana, nationality-nya apa di sana, dia orang mana, kebangsaan apa. Nah, kalau misalkan inviternya orang yang sama dengan garantor, diisi same above. Tapi kalau misalkan beda bisa ditulis sesuai sama apa yang ada di sini. Di bawah, have you ever? Ini ada yes dan no. Apakah kalian pernah melakukan kriminal? Apakah kalian pernah dipenjara? Apakah kalian pernah dideportasi dari Jepang? Apakah kalian pernah menggunakan obat-obatan terlarang? Apakah kalian pernah berprostitusi? Apakah kalian pernah ada penyerangan ke orang lain sampai kalian ini dipenjara? Di semuanya bisa diisi no. Kalaupun ada yang kalian pernah, misalkan kalian pernah dideportasi, isi iya, dan kalian harus jelasin kenapa dan gimana caranya ngeyakinin kalau kalian itu bisa masuk lagi. Date of application. Nah, sebelum kalian isi date of application ya, kalian harus bikin appointment di vfs.global. Itu kalian bisa buat appointment untuk visa Jepang. Klik aja untuk single entry. Kalian isi sesuai dengan appointmentnya kalian. Misalkan tanggal 7 Juni, kalian isi tanggal 7 Juni. Jangan lupa ditanda tangan. Untuk fotonya tadi bisa dipasang di form ini ya. Itu kalian bisa cek ulang-ulang terus, lalu di print. Ini jangan di strapless. Semua dokumen ini tidak boleh di strapless. Yang ketiga, untuk persyaratannya kita balik lagi, fotokopi KTP. Fotokopi KTP-nya tidak boleh dipotong, jadi harus full. Kalian fotokopi, walaupun gambarnya cuma sedikit, tapi tidak boleh dipotong, full kertas HVS-nya. Bukti pemesanan tiket. Bukti pemesanan tiketnya, kalau sebelumnya aku bilang harus ada bukti yang valid atau udah dibayarkan, tapi ternyata kalian bisa pesan dengan final booking aja. Misalkan kalian udah mau booking untuk tanggal berapa sampai tanggal berapa, di final booking sebelum dibayar kan udah ada perinciannya. Nanti akan aku input contohnya di akhir video, atau aku sematkan di sini. Itu nggak apa-apa, kayak gitu aja, bisa di print. Yang nomor 6, jadwal perjalanan semua kegiatan sejak masuk hingga keluar Jepang. Misalkan masuknya tuh di airport mana, tanggal berapa, itu disertakan, terus besoknya mau ngapain, itu full. Misalkan kalian mau 30 hari, diisi untuk 30 hari, 90 hari, diisi untuk 90 hari. Ini udah ada formulirnya yang untuk tulisan tangan, atau misalkan download yang PDF. Download yang PDF itu bisa diketik. Nomor 7, dokumen yang berkenaan dengan pengundang, misalnya foto, surat, dan sebagainya. Misalkan pengundangnya ini teman kalian, kalian sertain foto dari teman kalian tersebut sama kalian. Itu fotonya di print untuk 1 HVS penuh. Nomor 8, fotokopi dokumen yang bisa menunjukkan hubungan dengan pemohon seperti kartu keluarga, akte lahir, dan sebagainya. Bila pelamar lebih dari 1, misalkan kalian bawa adik kalian atau bawa anak kalian, kalian sertain surat kayak kartu keluarga atau akte lahir yang membuktikan bahwa orang yang kalian bawa ini juga adalah anggota keluarga kalian. Nomor 9, surat undangan. Surat undangan ini dibikin dari yang undang ini ya, karena ini kan visa kunjungan teman, jadi mereka kan invitation visa ini kan, jadi mereka harus buat surat undangan. Untuk yang bahasa Inggris sama bahasa Jepang sudah ada PDF-nya, bisa diunduh. Nomor 10, dokumen yang berkenaan dengan biaya perjalanan. Yang pertama, bila kalian cuma diundang doang, tapi kalian sendiri yang biayain diri kalian di Jepang, kalian harus sertain fotokopi bukti keuangan seperti rekening koran atau buku tabungan 3 bulan terakhir. Tapi kalau misalkan garantornya kalian yang bakal biayain semuanya, itu garantornya ini atau inviternya ini harus sertain surat jaminan, sudah ada contohnya di situ. Dokumen yang berkenaan dengan pengundang seperti tercantum di bawah ini, salah satunya aja. Boleh SPT pajak, boleh surat pemberitahuan tahunan, boleh keterangan penghasilan, boleh referensi bank, pilih aja salah satu dari ini. Dan surat keterangan domisili pengundang ini wajib, maupun warga negara Jepang ataupun bukan warga negara Jepang harus nyerahin atau kasih surat resident card-nya. Semua dokumen harus di print, tidak boleh di strapless, dan harus diurutkan. Nanti kalau kalian datang ke embassy itu semuanya udah diurutkan, udah ditempel, udah ditanda tangan. Jadi kalian bakal datangnya itu sesuai aja sama jamnya. Misalkan kalian jadwal interviewnya jam 3 bikin appointmentnya, itu bisa masuknya jam 3 kurang 10 baru kalian bisa masuk. Semua staff di sana sangat membantu, tapi kalian nggak bisa tanya-tanya apakah ini kurang atau gimana ya. Kalau kurang paling disuruh balik lagi, mereka nggak bisa
nyaranin kalian visa apa yang harusnya kalian ambil. Nanti kalau udah itu semua, pembayarannya bakal dibayarkan di sana, bisa pakai cash ataupun pakai QRIS. Untuk pembayaran terakhir, aku pembayaran untuk appointmentnya itu 230, visanya sendiri 330 kalau nggak salah. Ada tambahan kalau kalian mau pasportnya dianterin, itu ada tambahan servisnya lagi. Kalau kalian mau masuk premium lunchnya itu ada tambahan biaya servisnya lagi. Kalau kalian mau print di sana ada tambahan biaya servisnya lagi. Jadi kalau bisa semua surat-suratnya itu udah lengkap dan nggak perlu di print lagi karena nge-print di sana cukup mahal. Nah, kalau kalian tinggalnya di luar Jakarta atau di luar kota-kota yang ada embassy Jepang, kalian bisa banget nih visa kalian, paspor kalian, ini kan kalian pasportnya diserahin ke sana, paspornya itu bisa diantar ke rumah kalian. Tapi kalau misalkan kalian rumahnya di Jakarta juga atau lebih efisien kalian mau ngambil langsung, oke, kalian bisa ambil langsung. Aku bakal kasih contoh di belakang yang sudah di-approve seperti apa contoh visanya. Jadi pas kalian dapat paspor kalian, kalian cek kalau ada stamp tersebut berarti visanya diterima, tapi kalau enggak berarti visanya ditolak. Gitu aja. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, bisa komen di bawah atau DM Instagram aku. Nanti untuk video berikutnya aku bakalan bahas gimana ngurus untuk surat pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara Jepang kalau mau menikah di Jepang. Kalau kalian mau menikah di Jepang, kalian disaranin pakai visa ini karena kata KBRI Tokyo, kalian nggak bisa pakai visa e-waiver untuk menikah di sana, atau nggak bisa ganti spouse visa untuk menikah di sana. Mungkin kalau untuk menikahnya bisa, tapi nggak bisa diganti jadi spouse visa, jadi harus pakai visa ini. See you, bye bye. Thank you.